saya mempunyai toko, ya, toko plastik. Akhirnya saya juga apa namanya, saya tahu lah barang-barang yang misalkan ada yang laku apa, makanya saya membuat suatu lebih banyak untuk menjual barang tersebut gitu. Menjadikan saya pertama kali saya menjadi distributor awalnya, dan toko itu ya saya tinggalkan gitu. Setelah jadi distributor akhirnya omset sudah naik, makanya saya juga berpikir untuk buat sendiri di pabrik itu gitu. Saya tinggalin toko itu tahun 2011 dan jadi distributor cuma hanya 1 tahun setengah. Jadi 2012 saya udah mulai untuk membuat sendiri. Pabrik pertama ya sudah di Jalan Salembaran di sekitar Dadap. Dan pertama kali saya sewa 600, ya satu gudang dulu lah, 600 meter. Ya karena saya mau coba untuk saya menggabungkan nama dari anak-anak saya dan istri saya. Toko pertama di lokasi di Jembatan 5. Seperti keperluan restoran ya, keperluan restoran. Biasanya sih kita masih ke tradisional, tapi juga ada B2B tapi masih belum begitu banyak. Tapi memang nanti ke depan ya kita akan masuk ke segmen itu. Plastik itu masih belum ada substitute ya menurut saya, tapi ada beberapa yang bilang bahwa untuk go green gitu. Jadi konotasi go green itu kan sebenarnya untuk supaya bumi itu lebih enggak terlalu banyak sampah lah gitu. Jadi yang mendukung supaya bumi itu lebih indah lah intinya gitu kan. Dan mereka juga berpikir bahwa yang lebih cepat hancur dalam kemasan yang untuk sekali pakai buang yang biasanya itu terjadi lah gitu. Tetapi kadang-kadang juga belum ada substitute untuk menggantikan itu sebenarnya. Dan di plastik pun sendiri sudah berkembang development tentang jenis plastik yang biodegradable sebenarnya. Cuma ya harganya masih terlampau tinggi, yang menjadikan penyerapan untuk ke arah sana masih belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya sudah ada. Sementara untuk di toko ada juga yang minta, tapi nggak begitu terlalu signifikan gitu. Jadi yang mereka masih berpikir untuk yang nomor satu adalah harga murah gitu. Karena biarpun yang saya dengar itu yang bahan full 100% recycle sendiri, itu pun bukannya harganya murah gitu. Bahkan di atas untuk yang bahan murni gitu. Jadi ya belum bisa diimplementasikan di sini sebenarnya. Sebenarnya yang mereka bilang itu yang menggantikan itu dari plastik itu menjadi paper. Ya, paper box atau paper cup atau sejenis paper yang gampang dibakar atau ya, didaur ulang atau gimana gitu. Tapi ya paper ya sebenarnya yang untuk paper sendiri pun juga perlu plastik sebenarnya. Jadi kan ada paper itu sendiri pun ada plastik wrappingnya untuk supaya tidak tembus air gitu. Atau misalnya kayak sedotan kertas, dia juga ada waxing supaya tidak cepat hancur untuk diminum kan. Nah, sedangkan untuk paper sendiri ya, semuanya itu balik lagi ke bahan dasarnya adalah kayu gitu, ya kan. Dan kayu itu ya kita harus reboisasi dengan ya harus dengan banyak gitu supaya regenerasi pohonnya juga harus lebih cepat gitu.
sebenarnya plastik itu adalah nomor satu komoditi yang paling murah menurut saya sih. Jadi sebenarnya itu masyarakat juga tidak salah untuk memilih plastik sebenarnya. Tapi government juga harus berpikir bahwa apa yang bisa menggantikan plastik ini menjadi komoditi yang lebih bisa harganya itu bisa terjangkau juga gitu. Sebenarnya kalau paper juga sama-sama ya kurang lebih ya, tapi plastik pun juga masih bisa ada yang eco gitu. Jadi yang benar-benar bio eco yang bisa digrade sendiri, bisa hancur sendiri dalam beberapa hari, dalam beberapa bulan gitu. Tapi ya kalau menurut saya ya harusnya pemerintah juga harus kalau memang mau membatasi kampanye harus serius, jangan ya apa ya cuma hanya ngomong tapi tidak ada actionnya gitu. Sebenarnya sih ya memang kalau misalnya soal masalah sampah ya sampah plastik ya sampai ke mengotori bumi lah itu kan tergantung dari manusianya sendiri. Bukannya bagaimanapun juga biar meskipun dilarang tapi kalau manusia sendiri pun juga tidak ada sadarnya untuk bumi ini ya sama aja nggak akan bisa berhasil juga meskipun apapun itu bentuknya mau dibuang mau plastik mau apa ya sama aja cuma bedanya cuma hanya plastik untuk penguraiannya lebih lambat dan makan ya sekarang ya sekitar kurang lebih ya ratusan tahun. Tapi ya ada juga yang sekarang sudah menciptakan 2 minggu juga sudah degrade, ada yang juga sampai cuma nggak nyampe setahun juga sudah degrade gitu. Nah, itu seperti itu sih. Mendukung gerakan lah, tapi setidaknya ya harus tahu juga dengan teknologi seperti itu biodegrade untuk di plastik, ya pastinya harganya juga akan naik dan masyarakat juga harus sadar tentang itu. Nah, kalau jalan tidaknya ya tergantung dari kesadaran masyarakatnya lagi, balik lagi gitu. Karena ada orang yang memang aware karena kalau cuma hanya satu untuk satu ini berapa banyak yang akan dihasilkan gitu. Biasanya kan orang mau kalau misalkan ada returnnya yang lebih besar gitu. Kalau misalkan dari satu gelas aqua saja, kalau misalkan aqua aja 5 dijual ya sekitar berapa gitu. Kalau satu gelas itu cuma hanya dibayar misalkan hanya cuma 10 perak, mereka juga mau capek-capek yang ngumpulin 1 biji dijual di tempat sampahnya. Seharusnya, kecuali memang dari aquanya sendiri yang harus memang memotivasi masyarakat untuk supaya membuang sampah di tempatnya gitu. Biji plastik itu sebenarnya masih bisa dipakai meskipun sampai sudah berulang-ulang kali. Jadi tergantung pemakaian juga seperti kayak yang saya dengar ya dari salah satu apa gitu. Jadi mereka itu bisa bikin dari biji-biji pelet itu bisa sebagai jalanan gitu. Di Inggris kalau nggak salah di UK misalkan dibikin jadi blocks seperti kayak batu bata untuk bangun rumahan atau apa gitu. Jadi memang bisa digunakan sebenarnya tapi ya kadang-kadang ada nggak proses untuk itu dan siapa yang mau beli plastik gitu untuk batu bata gitu. Mungkin ada teknologinya lagi, mungkin di bagian luarnya akan dilapis dengan yang lebih tahan panas mungkin. Karena takutnya kan misalnya terjadi kebakaran, plastik itu cepat sekali untuk terbakar gitu. Ya kalau menurut saya sih seluruhnya itu sama, kita sama-sama manusia, sama-sama bisa berpikir, sama-sama bisa bertindak, semuanya jangan cepat menyerah aja, jangan putus asa. Apapun semua hasilnya tidak akan yang sia-sia kalau kamu kerja keras. Ya yang paling ingat ya saya harus yang dari awalnya ya
Ya, saya harus belajar mati-matian ya untuk awal pertama kali. Jadi saya mesti mengenal apa yang saya kerjakan. Misalnya kayak misalkan, oh saya mau di pabrik ya, saya harus mengenal mesin itu sendiri. Saya harus mengenal apa yang peralatan dan yang digunakan untuk memproduksi barang-barang yang saya produksi gitu. Jadi saya harus mengenal lebih detail. Yang penting itu ya, dari pengalaman dari saya nggak capek kalau bilang capek sih. Makanya dari pagi sampai pulang pagi, dari pagi udah keluar rumah, pulang ya sampai pagi jam 1 jam 2 untuk belajar sih sebenarnya. Jadi ya apa yang dia kurang lebih sekitar 130. Wow. Ya pastinya ada, karena kita memikirkan juga karyawan. Kalau misalkan bagaimanapun susahnya perusahaan ya harus kita juga memikirkan mereka, nasib mereka gitu. Jadi kayak waktu kemarin pandemi juga tetap bagaimanapun juga saya membela untuk karyawan supaya untuk tetap bekerja gitu. Ya tidak ada yang sama sekali yang di PHK tidak. Mesin pertama, saya pertama kali beli mesin itu 3 unit. Satu mesin bekas dan 2 mesin baru. Nah, mesin baru itu 2 unit mesin Izumi 160 ton dan satu lagi mesin 120 ton Nisei mesin bekas. Awal mulanya kenal sama Aritama Finance, agent mesin, supplier mesin, itu membawa seorang agent Aritama. Semuanya oke, pelayanannya bagus dan ramah. Yang pertama adalah ya khususnya ya bunga murah. Oh ya? Ya, yang menurut saya, yang setahu saya yang masih sekarang bunganya masih normal untuk murah itu Aritama. Jadi yang leasing lain masih di atas Aritama Finance. Saya sangat terbantu dengan Aritama. Terus terang ya dari tahun 2016 semenjak saya kenal dan sudah ada mulai untuk bekerja sama dengan Aritama ya sama-sama bareng untuk growth gitu. Ya saya terbantu sekali dengan Aritama. Utang produktif ya misalkan dengan ya kita harus menghitung lagi dengan margin yang kita dapat. Bila misalkan margin dari yang kita dapat itu melebihi dengan margin yang bunga yang kita harus bayarkan sebagai kita ya harusnya itu tidak akan jadi masalah dengan perputaran keuangan kita gitu. Malah sangat membantu untuk mendapatkan apa yang meningkatkan produktivitas kita di dalam suatu produksi. Ya menurut saya juga nggak harus takut gitu, karena ya semuanya itu akan terbayar. Semuanya itu sekitar 6 kontrak kayaknya, apa 7 kontrak lah. Saya agak lupa ya. Sekitar 5 tahun itu sekitar 6 atau 7 kontrak lah. Ya, makna khususnya adalah memang kita semuanya itu dalam satu produksi itu semuanya banyak divisi. Kalau memang misalkan divisi itu harus bekerja dengan kerjasama dengan baik. Nah, makanya saya di sini kan memang ruang meeting saya yang akan memang meeting dengan karyawan seluruhnya, dan saya taruh tulisan teamwork itu sangat besar sekali di belakang saya. Jadi mereka bisa melihat bahwa yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi itu adalah teamwork mereka gitu. Bila ada salah satu pincang, maka akan
menjadi suatu masalah dalam satu produksi. Jadi misalkan seperti dari bagian gudang, bagian produksi, dan dari produksi itu sendiri pun juga sudah ada bagian untuk quality control, dalam bagian teknisi mesin, dalam bagian teknisi molding, dan semua itu akan masuk lagi ke dalam gudang lagi dan setelah udah masuk ke gudang, besokannya dikirim dengan logistik. Dari logistik akan keluar, setelah itu masuk lagi untuk bagian pembukuan di finance dan accounting. Jadi semuanya itu satu lingkaran yang memang udah harus bisa dapat bekerja sama. Jangan semuanya saling serang gitu. Enggak. Kalau misalnya udah jatuhnya seperti itu, perusahaan udah nggak sehat. Harusnya teamwork itu harus dijaga dengan baik. Jadi sama aja kayak mobil, misalnya suku cadangnya satu yang rusak, makanya mobil itu akan berjalan tidak akan lancar. Jadi harus cepat-cepat diganti, harus teamworknya harus kuat untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Maju terus dong Aritama.